Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami, kita dari Jiwa Tua ya. Jarang-jarang nih kita syuting pagi silau gitu, terang ya. Ini bantuan langsung dari cahaya langit. Biasanya dari cahaya senter. Biasanya kalau zombie udah berhenti. Iya, kalau ini udah berhenti. Nah, kebetulan kita baru kedatangan tamu istimewa nih, datang. Tadi setelah ada Kang Wira sama Mas Kace, sekarang di sebelah saya ada Om BJ sama Mas Kace gitu. Apa sih yang akan kita bahas kali ini gitu kan? Kita sebenarnya nggak akan ada pernah habis gitu pembahasan masalah mengenai jiwa, sejarah, histori, sama aja ya, sejarah, histori sama aja, situs atau apapun gitu. Banyak yang akan pembahasannya, termasuk hal-hal yang istilahnya bisa dibilang mistis, termasuk tema kali ini gitu. Mungkin nanti Mas Kace atau Om BJ bisa ngasih sedikit penjelasan ke kita soal pernah ada fenomena di mana kita bukan kita lah, atau mungkin aja kali ada beberapa orang yang pernah ketemu dengan sosok astral, tapi dia menyerupai seseorang yang udah nggak ada. Itu fenomena ada tuh udah meninggal. Udah meninggal dunia, berarti nggak ada di dunia gitu. Iya, udah nggak ada di dunia, tapi orang itu manusianya itu bisa ketemu gitu, bisa ngeliat gitu. Nanya ke siapa? Mas Om Budi ya. Kan saya di sini ngadepnya Om Budi, kalau kesini Mas Kace, kalau ke sana orang lain. Gitu, operator gitu. Jadi apa pertanyaannya? Mas Kace tolong dibantu. Jadi itu orang ketemu dengan astral yang menyerupai atau orang ketemu orang yang udah meninggal gitu. Orang ketemu yang orang udah lama. meninggal. Udah lama. Itu biasanya yang ditanya apa jadinya? Jadi siapakah yang ditemuinya itu? Jawab singkatnya sih itu adalah makhluk halus yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Dia ngambil reduksi energi yang ada di situ. Pas orang itu buka frekuensi, mungkin rindu, mungkin apa, di otak kecilnya dia masuk ke situ. Kayak gitu. Yang akhirnya ya gampang lah kan, orangnya udah buka frekuensi, tinggal gue menyerupai seperti itu. Jadi bukan ruhnya yang dia, ruhnya udah nggak mungkin, jiwanya lah ya. Yang orang yang selalu itu bingung, wah saya didatengin, bukan datang, saya ketemu ya gitu ya. Mbahnya gitu. Nah kalau mbahnya mungkin didatengin ya. Nah mungkin memang betul itu jiwa mbahnya yang menemui cucu. Ini ya, keturunannya. Tapi ada ya misalkan saudara yang spoky gitu ya, wah saya ketemu sama ada darah kecelakaan lah misalnya. Iya. Jelas udah bertahun-tahun dengan udah lewat 5 tahun tol di Jawa Barat tuh ya, yang terkenal banget tuh ya. Nah ketemu ada ruhnya, ada ketemu sosok lah gitu ya, sosoknya orang yang udah meninggal itu kecelakaan. Katanya orang nih udah mati gini minta gini itu astral. Makhluk halus ya. Makhluk halus itu jelas makhluk halus. Kenapa ketemu? Bukan jiwanya, karena jiwanya udah ya tadi udah ada yang jemput lah. Untuk jiwanya udah ada yang jemput ke tempat yang lain. Beda lagi dengan tempatnya roh dan tempatnya itu. Gitu karena agak berat juga ya. Berarti kalau jiwanya udah dijemput berarti dia sudah ada di tempatnya yang siap disetting untuk diulang kembali. Berarti lebih ke nanti itu ngobrolnya jiwa yang diulang nanti itu panjang lah itu. Udah taruh di mesh ya? Ya udah taruh di mesh, di setting sementara. Apa kamu kurangnya, lebihnya apa nyaman, kekurangannya apa ya itu udah. Yang kita sendiri nggak tahu meshnya di mana. Kalau tahu tak ada nanya. Itu kalau untuk hitungan orang yang baru saja meninggal. Tapi kalau untuk orang yang udah lama meninggal, itu udah lama meninggal. Itu udah kalau yang baru meninggal, tinggal kita kasih tanda tanya udah berapa lama. Kan ada durasi waktunya penjemputan itu. Ada yang cepat, ada yang setelah lepas tiga-tiganya jelas tuh jiwa dan raganya tas itu. Nah itu ada durasinya. Ya ruh langsung udah
sama yang punya. Sama ya itu emang udah Mm-mm. malaikat maut udah ngambil itu udah. Oke, mungkin yang jadi perhatian di sini, ini kita harus agak sedikit bebaskan pemikiran kita dari pemahaman agama ya, Harus ini karena pikiran harus terbuka. harus terbuka ya, Terus apalagi? open minded ya, terbuka sama aja. Ya, kenapa? Karena ini kalau bisa dibilang nih versi apa nih yang Om Budi sampaikan, ini versi apa nih? Kan ini ceritanya yang ditanya kan tentang orang ketemu hantu tapi berupa orang yang Berwujud meninggal. orang yang udah meninggal, Itu berarti makhluk halus astral. makhluk halus asal. Di antara udah kayak gitu. Salah satu alasannya, Yang dimensinya di antara ya. Nanti Oh. nanti dalam lagi ngebahas dimensi lagi kan. oh Karena iya. dimensi lain beda lagi urusannya. Emang ada berapa dimensi? Banyak. Maksudnya yang dimensi di antara itu yang selalu saya bilang itu dimensi di antara dimensi yang di antara dimensinya itu ada jedah nih. Nah, itu yang mereka ada di situ. Soul. Mereka juga soul dan soul ada. Dia di sana nggak ini, di dimensi yang ini, dia di dimensi yang ini nggak bisa. Mas Kece? Nah. Udah. Ah. Oh, mantap. Jadi saya ada temennya nyari Kalau- sorangan. Kalau di dimensi yang udah pindah belas ke sana, ya kayak gini. Kehidupan seperti kita. Nanti kalau ada rezeki ada waktu yang nggak tahu lah, kalau emang ada fenomena alamnya kapan-kapan bisa dilihat nanti kapan-kapan ya, tapi nggak ngajakin pemirsa gitu. Nanti udah bisa balik lagi gimana, moksa nanti. Oh, berarti yang moksa-moksa itu dimensinya di sana. Oh, I see. Masa jadi satu sama kuntilanak kan, Oke. kan dia maraganya pindahnya. Kalau emang betul orang itu moksa, Kalau betul moksa. kayak ada misalkan cerita pesawat hilang setep gitu, itu udah moksa dulu hitungannya. Pindah dimensi. Iya, Oh, tinggal nanti yang ngerubah. Kenapa ada bilang gue masuk ke sana keluar lagi dengan time yang berbeda gitu ya? Mengapa? Kayaknya di sana waktunya cuma sebentar, tapi kesini udah setahun atau seminggu lah gitu. Itu sebetulnya real time-nya sama, tapi pas ke keceloknya tuh di pintu dimensinya itu kan. Makanya kalau saya sih lagi sama ada beberapa rekan-rekan yang dulu ya, harus misalkan kita di lokasi ini, harus pas lagi nggak sengaja masuk ke sana, kita harus ingetin lokasi ini akan balik lagi ke situ. Kedua, minimal kita bawa stopwatch, terus tahu terus gitu, timingnya. Pas di jedah pintu itu bisa ngetlokin kita mundur biasanya. mundur Jadi seperti malah kita di situ cuma 10 menit, 10 menit di 10 hari. 10 hari. Nah ini hampir mirip kayak ceritanya Avenger yang terakhir, Endgame. Oh, Pada iya. saat Captain America ngebalikin sesuatu itu kan, Nah, tapi iya. dia nggak mau, harusnya sekian detik atau sekian menit dia harus balik lagi dengan kondisi yang sama. Dia udah ngebalikin barangnya, hanya dia nggak mau balik lagi kan, karena kalau nggak salah Captain America, dan akhirnya kan dia jadi tua di tahun yang itu, dia udah tua. Jadi mungkin jeda waktunya hampir dan itu, tapi kalau itu pakai mesin Diterjemahkan dengan teknologi. Ya sebetulnya memang ya kalau dibilang ada ya ada teknologinya kalau emang mau mikir sih. Karena kan itu frekuensi dan banyak macam lah kan. Tapi untuk orang awam yang kayak kita nih yang nggak bisa apa-apa, kita memanfaatkan fenomena yang ada di alam ini. ya. Raja-raja juga dulu begitu, atau orang-orang hebat ya gitu ya, entah ilmuwan juga memang dia ngalamin, dia memanfaatkan situasi fenomena yang ada dari geografis dan segala macam. Maka ada situs atau megalitikum yang entah bentuknya gimana, ternyata itu emang ya gateway-nya dia atau landasannya dia, kita nggak tahu kan. Gitu. Kita harus maksudnya ya bukan selidikin, tapi kita mencari tahu pelan-pelan ini tuh bekas apa, untuk apa, kegunaannya apa gitu. Itu mungkin nanti kita bisa Nah, bahas itu ya, itu diperdalam lagi ya masalah. Menarik yang di megalitikum. Jadi cuma mau menyambungkan dengan
dengan topik awal kita tadi ya, maksudnya mengetahui bertemu dengan orang yang udah meninggal segala macam, apakah itu memang benar. Nah, pada saat kita kan pernah nih berempat jalan ke suatu tempat megalitikum, dan yang mungkin yang terakhir aja deh, terakhir itu udah setahun yang lalu kan, kalau nggak salah pas di Oktober loh. Pas di bulan Oktober waktu kita ke Lasem itu kan, kita pertama kita mengunjungi Lasem itu kan ke situs Selodiri Terjan kalau nggak salah, yang ada di situ ada kepala binatang, kepala ikan ya, kalau ada tempat duduk. Nah, pada saat itu ada nggak sih Kang makhluk-makhluk kayak kita bilang astral ya, yang seperti tadi, yang memang benar-benar asalnya sosok itu? Yang kalau yang lagi saya temuin di situ itu ada astral yang memang zaman si situs itu ya, didirikan, tapi astral ya, artinya bisa itu dia dulunya pendamping orang yang hidup, manusia yang hidup, yang punya pamor lah ya mungkin ya, atau dia memang simpatisannya, dia ya simpati sama orang punya pamor itu, itu ada di situ. Tapi benar itu, tapi berarti bukan jiwanya orang itu. Jiwanya nggak tahu udah pada kemana, udah muter lagi di mana nggak tahu. Residualnya ya. Itu residualnya. Jiwanya siapa tahu udah ada di Jogja, apa ada di Jawa Barat, atau di Sumatera, apa di Amerika nggak tahu. Residualnya yang didompleng sama astral yang ada di situ. Persentase lah. Apa dengan itunya lah, dan putarannya lah gitu. Dan putarannya. Tapi dia bisa memberi informasi. Bisa, karena kan dia masih hidup. Kan emang ada umurnya macam-macam kan ya. Jadi dia masih bisa kira-kira misalkan mungkin ya, misalkan dia nggak ketemu dengan yang orang lamanya, yang dia dampingin, tapi dia ketemu sama cucunya, penyambungnya, kan DNA itu kan putaran-putaran gitu, dia hubungan dengan DNA, kalau nggak bisa muter. Nah, itu dia ketemu, dia mungkin bisa menceritakan atau apa ya minimal ngasih gambaran lah gitu. Atau kenapa mungkin ya, maaf ya, mengapa kalian ke situ, ada apa, mungkin ada kaitannya, siapa tahu juga ada, entah ada dulunya ada persaudaraan dengan yang dulu gitu. Jadi menarik gini, kadang kan di situs itu ada orang yang tiba-tiba kesurupan atau apalah bahasanya kan. Nah, yang masuk itu ternyata dari segi umur astralnya itu lebih muda dari umur situs megalitikum misalnya. Megalitikum itu mungkin udah ribuan tahun yang lalu, ternyata yang masuk itu umur asalnya baru ratusan tahun gitu kan. Nah itu yang menelaahnya harusnya orang yang ngerti soul, pengerti ruh lah ya, kalau orang bahasa awamnya gitu. Itu dia harus dipres sama dia bahwa memang apakah si makhluk itu ada kaitannya dengan tempat itu ya, atau tidak, atau memang katanya dia nih mungkin si yang kesurupannya tuh mengaku saya ratu atau raja lah, atau apa gitu ya. Tekenin aja dengan caranya yang orang-orang yang ahli ya, tekenin ini makhluk halus astral atau orang-orang umum bilang jin lah gitu ya, atau emang jiwa yang memang yang orang raja itu atau pengawal itulah, apa yang dituju, yang dia bilang siapa namanya nggak tahu gitu lah, kayak gitu. Jadi kita untuk orang awam mungkin bisa terpengaruh karena kan dia punya kepentingan masuk itu untuk apa, mempengaruhi apa, atau dia biar si makhluk astralnya biar lu nanti manut sama gua, bisa gitu. Iya kan ada beberapa yang ya kita bilang apa yang masuk ternyata masih muda, gampangnya masih muda kan. Masih muda juga bisa ditanya, kamu masih muda, kamu apa hubungannya? Misalkan udah orang yang bisa lah gitu ya, masih muda apa hubungannya? Ternyata kalau memang benar ada hubungannya, dia ada hubungannya dengan kerajaan yang baru, bisa juga kayak gitu. Tapi kira-kira berkompeten enggak sama yang kita urusan lebih ke situnya sih sebenarnya, mau masuk yang umur berapa aja, tapi kan kalau
kalau dia udah ngaku-ngaku, oh dari masa yang sekian ternyata Itu dia. setelah tembus lagi ternyata masih muda nih. Masih muda. Dan ternyata memang bukan yang dicari, atau Ya. memang dia hanya sisipan lah, pinggiran-pinggiran gitu aja. Berarti sama juga kayak misalkan case yang kayak misalkan orang datang ke sebuah ya maaf gitu tempat ziarah yang sebagian orang kan mungkin pandangannya beda-beda atau kemampuannya juga beda-beda untuk menelaah astral yang dianggapnya oh yang datang si A, oh yang datang si B, yang gitu. dimakamkan Di situ bisa juga di kamuflase atau didompleng sama astral yang ada di situ menyerupai orang yang meninggal itu. Betul. Gitu. Betul sekali. Oh, seperti itu. Dengan kepentingan sendiri. Dengan kepentingan sendiri. Gitu. Iya sih. Iya. Jadi lebih menarik kalau kita hubungkan dengan lokasi-lokasi yang pernah kita datangi sebenarnya. Lebih mungkin pemirsa bisa lebih paham sih. Ini kan kita bicara secara teori seperti Itu ini. bukan makam ya, Bukan. kuburan. Iya, bukan. Kuburan nanti Beda lagi cuma. lain hal. Ini kan Nanti tempat itu kembali jasad. secara teori kita sih mungkin udah paham, tapi mungkin secara ini kan apa namanya pengalaman yang Kang Budi atau Mas Dias temui pada saat ke situ kita ngomong ke situ saja lah. Daripada ke situ tambah IS kan ke situs. Situsnya mana dulu? Nah, tadi kita sudah ke ini. Nah, yang di Lasem ada lagi yang di Goa itu ya, yang Kang Budi sempat kesasar itu, Oh iya. yang kita nggak tahu kemana. Tapi yang di Goa yang terakhir kita datengin kayak itu, Itu gua mau Majapahit. yang Muruk. ayam bukan Iya, ayam muruk. Iya, ayam 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 Muruk ya. nongkrong lihat pelabuhan. Nah, itu sebenarnya pada saat yang di lokasi itu ada nggak sih? Maksudnya Ada astral. Residualnya ada. Tapi untuk jiwa-jiwanya itu yang selalu orang-orang umum cari ya. Situ nanti saya akan ketemu Hayam Muruk. Enggak ya, Misal ya. Enggak akan ketemu. nggak akan ketemu ya berarti ya. Jadi kalau kita Kecuali sebenarnya nggak usah harus ke tempat kayak gitu. ya Di sini juga kalau misalkan memang punya kemampuannya, ya panggil aja. punya kemampuan dan keterkaitan ya. Ya Pastinya. keterkaitannya. Kalau enggak mah ya ngapain juga. ya kalau nggak ada keterkaitan Siapa lo? siapa lu? Panggil dia Iya. pertama gitu. Karena kan ada hubungan DNA kan. Kayak gitu. Kalau astralnya ya di situ astral yang apa? Yang Dompleng. bukan astral yang dulunya juga itu emang ada di situ, tapi manuver ya, tapi rata-rata penguasa situ astralnya ya rata-rata udah banyak menguasai, tapi kan dia tidak mengganggu dengan astral yang dulunya ngikut sama Hayam Muruk atau sama anak buahnya Hayam Muruk. Berarti memang astral yang sebelumnya sudah ada di situ ketambahan lagi dengan dari yang Tapi dia hanya, kalau orang Sunda bilang nyimpang lah, maha menyimpang. Iya, karena kan emang diceritakan juga gua itu cuma sebatas singgahan juga. Gitu. persinggahan tempat istirahat sih. Jadi mungkin residualnya masih ada di situ nempel ya. Ya mungkin kalau kita di sini mungkin ratusan tahun kemudian residual kita ada di sini Ada. juga ya kan. Iya, kalau emang kita orang hebat. Iya. Kita bukan Makanya siapa-siapa. Dicari orang, kan kayak gitu kan kita kesana Hayam Muruk nih, ke gua itu, datang ke sana. Astral Hayam Muruk kemungkinan akan datang juga, kemungkinan itu. Yang Astral. dulu yang mendampingi Hayam Muruk ya, astral maksudnya ya. Iya. Astral yang entah dia simpati sama Hayam Muruknya, entah dia emang bawaannya Hayam Muruk punya dari keturunannya. Dia pasti ada ke sana dengan syarat ya kita punya darah Hayam Muruk, DNA-nya. Karena punya dari siapa lo? dia mungkin bisa ngasih bimbingan, mungkin juga dia hanya ngasih gambaran atau hanya ngasih, oh lu di sini adem, kayak gitu aja. Nyaman gitu ya. Nggak ada serem-seremnya, nggak gimana, wah asik aja udah. Gitu. Nah itu sama yang penunggu yang udah lama di situ ya, astral itu ya, dia nggak ganggu mereka. Ini hanya untuk begitu doang.
yang mengganggu kekuasaan lah gitu. Berarti- Masuk yang di atasnya juga ada gua-gua lah di Lasem tuh, kalau yang orang Lasem pada tahu, ada yang nggak tahu juga silakan cari. Ada gua-gua itu, ada gua-gua yang Dewi Saba, Ratu Saba ya. Ya. Nah, dari Ratu Saba sama Dewi Hindu pernah main juga. Di atas. Di atasnya dia. Gua yang pernah kita datang. Nah, Mojopahit itu. Atasnya Atasnya lagi itu ada. Ada berapa gua? Ada dua. Ada 2 gua di situ. Yang satu dalamannya agak kecil, tapi masuknya pipi, atau lagi agak masuknya hampir kayak gitu, tapi lebar dalamnya agak lebar. Oh. Rata-rata besi. Itu dua-duanya pernah disinggahi sama Nah, yang atas sama si Saba. Ratu Saba. Dewi Hindu. Dewi Hindu itu kalau nggak salah itu ya, Ayam buruk. yang pertama kali ngebuka Bre- Lasem itu, Lasem. Belasan. Ya, Oh, Lasem. Raja Lasem. Raja Lasem, iya Ratu Lasem pertama kalau nggak salah di sejarahnya. Cantik. Jadi poinnya mungkin poin utamanya yaitu bagaimana kita menyikapi diri kita ketika kita berada dalam lingkungan atau kondisi kayak tadi, kita ketika main ke suatu tempat yang dianggap keramat, yang dianggap ada sosok yang hebat atau siapa, itu nggak bisa ditelan atau nggak bisa dimakan mentah-mentah itu, karena sangat besar gitu kan, sangat besar kemungkinannya itu hanyalah astral-astral yang mendompleng, yang mempunyai kepentingan. Yang punya kepentingan tuh dia ingin mempengaruhi sesuatu, entah apa. Artinya bisa menjajah jiwa kita gitu, Menipu pikiran muslihat. kita. Iya, Ya. iya. Oh. Nah, ini buat kita kesem-sem sama oke lah, entahlah gimana. Ini nyambung sama yang konten kita, beberapa konten di belakang. Yang kita waktu itu mengenai kenapa kita suka ke situs ya. Terus ada Jadi nggak ngomong hantu nih. jadi situs yang ada kan Tadi ngomong hantu katanya, nggak ngomong hantu. Karena Jadi dalam ini. Karena kita tertarik Enggak, soal dalam jadinya. Tadi mau ngomong yang ringan-ringan hantu katanya, yang jadi renyah-renyah. gini, ya kan ada beberapa orang yang menganggap situs itu keramat kan. Oh iya. Jadi iya. keramat itu tanda petik masih ada hantunya. Oh iya. Dan di samping ada hantunya, kenapa ada orang yang mencari sesuatu di situ? Maksudnya muja atau apa itu kan, di sini kan pasti. Tapi tar dulu. Emang itu kok, jika emang itu bukan keramat ya, jika itu situs yang bekas dipakai kerajaan atau raja-raja dulu, atau orang-orang penting dulu, orang-orang hebat dulu lah, atau orang-orang yang gimana, itu bolehlah dicoba. Bagi yang bisa ya, pemirsa juga silakan datang ke situ, yang kayak yang kalian bilang apa, kuntil anak, pocong, kayak gituan, gitu, termasuk genderuwo lah atau apa. yang tadi dibilang Yang dimensi dibilang di antara tuh hantu lah kayak gituan, itu nggak ada di situ. Berarti kita kalau Itu astral yang ada di situ, yang astral yang lebih berkompeten ada di situ. berarti kita ke situ tuh nggak ada hantunya berarti ya? Ya, kalau datang ke situ mau panggil hantu juga akan datang. Saya misal kenal sama kuntilanaknya, datang situ, panggil kita. Soalnya emang kita punya simpatisan ya, makhluk astral, makhluk halus yang ikut kita gitu ya. Misalkan itu kuntilanak, atau itu pocong, atau itu genderuwo, dipanggil ya datang. Kuntilanak panggilan. Enggak, misalnya kan gitu. Nah, kayak gitu kan banyak juga yang kayak gitu kan, kedomplengan kayak gitu banyak. Karena kalau untuk tempat-tempat istimewa Enggak, rata-rata dia juga bukan gerah, bukan apa, karena emang tahu teritorial. tahu diri. Segen ya. Iya. Karena Segen emang apa takut? enggak, maksudnya emang udah tahu teritorial aja. Gitu. Berarti kalau mau nyari hantu itu di mana? Yang makhluk di antara itu yang tadi disebut. Enaknya ya kayak di rumah kosong yang banyak, yang udah nggak terpakai puluhan tahun, banyak pembunuhan di situ atau banyak gimana penyiksaan apa, itu dicari sih banyak. Oh, di tempat-tempat seperti itu. Itu banyak yang menyerupai seperti itu. Situs nggak ada, situs dikit lah, mungkin ada tapi Ada mungkin kalau misalkan dari sini kita mau ke situs, jalan kaki 5 kilo misalkan, jalan setapak gitu, malam gitu. Kemungkinan di dalam perjalanan ada. Tapi udah masuk Di 2 kilo pertama, 3 kilo ya, pertama, masuk 4 kilo teritorialnya pertama. dijamin nggak ada. begitu masuk situsnya,
Oh, Jadi berarti, kalau bahkan- kalian yang takut bahkan sama emang hantu, kalau emang- tinggallah di situs Iya. ya. Bahkan emang kalau emang punya bawaan ilmu, bawaan apa yang orang yang apa beli ilmu atau apa lewat-lewat gitu set, ya mungkin gerah gitu nggak jadi lu, mungkin nggak karena nggak cocok ya, atau juga mungkin karena capek. Kayak saya kan banyak yang nggak masuk karena dah heboh, jadi aja. Oh berarti kalaupun ada mereka di luar Ada, di di luar luar, lingkupnya itu kan. Luar lingkupnya, karena memang kehidupan mereka ada. Karena mereka memang ada. Memang di situ. ada. Kalau kita yang selalu datang untuk ketemu gitu ya, kenapa itu ada hantu ganggu kita ya? Kita yang ganggu mereka, karena kita lewatin daerah mereka. Bukan mereka ganggu kita. Bukan, sebenarnya. nah. Salah lu lihat Iya, gua gitu. kecuali kita ada di sini di rumah nih ya, di apa di rumah atau di mall deh, lu berarti lu ini lihat dulu ya kronologisnya dulu Iya. kayak apa gitu. Menarik juga ya, mungkin karena untuk sebagian orang Dari tadi awam- menarik lu. Iya, Lu ulurnya apa? karena kan saya Karena sebagai orang layangan. awam nih, sebagai orang awam menarik. Kenapa? Karena untuk sebagian orang awam seperti saya ini beranggapan astral ya astral, hantu ya hantu gitu. Jadi mungkin ketika melihat ya seperti bayangan atau apa udah dideskripsikan Hantu. seperti hantu, udah Jadi seperti itu itu. hanya bayangan. Ada suara lagi nih, Oh iya. tapi bukan dangdut. You can. Jadi Mas Kace sendiri bisa nyimpulin nggak obrolan kita apa? Saya bingung. Tadi mau ngomong hantu, jadi ngomongin ke yang berat-berat. Nanti mungkin kita akan Jangan yang berat-berat sama Nanti dia, nggak, bingung orang. sebenarnya lebih ke sebenarnya tadi kita ngomongin hantu kan. Cuman kan kita mencoba Tapi kan mau ada yang tabrakan di mana, Mencoba. kereta apa, gimana gitu. mencoba menyelaraskan Langsung keringetan saya nih bener. hantu dengan apa yang tujuan Jaketnya panas. channel kita. Oh iya, iya. Yang Oh iya, jiwa jiwa itu tua, saja, iya. ya kan. Karena kalau Karena- kita bicara hantu di channel yang lain Banyak. udah banyak. udah banyak bahas residual energi, oh ini orang gantung diri, orang bunuh iya. diri segala macam, terus ke lokasi rumah kosong, oh ini ada pocong segala macam, itu kan sudah banyak. Maksudnya bukan apa sih, Kita mengajak ke situ ya. Enggak, orang banyak membaca kronologis dari residual residualnya energi dari situ kan. Jadi orang tahu gimana gitu. Nah, yang menarik adalah Menarik lagi. ya kan, menarik lagi nih. Ulurnya kapan? Nah, ini mau menarik kan diulur. Tarik ulur nih. Ini kalau layangan udah keburu turun tarik ulur. Aduh, Jadi- kacau ya. Saya yang narik, nanti Kang Budi yang ngulur kan. Hmm. Jadi kalau residual energi kan kadang misal di satu lokasi ini ada 3 berapa kali kejadian kan. Pada saat orang membaca residual energi, 1 sama 2 orang kan pasti bisa beda-beda tergantung dia masuk ke masa yang mana. Itu bisa terjadi kan? Bisa banget. Bisa mana ya. Jadi kan itu misal kayak yang kemarin di konten kemarin kan misal di satu lokasi indigo A bacanya apa, indigo B bacanya apa. Nah itu kan kadang nggak sinkron. Ternyata mereka membaca pada masa yang berbeda gitu loh. Bisa begitu. Jadi harus disinkronkan dulu maunya apa. Misalkan ada 5 orang indigo dengan kemampuan yang sama ya, anggapnya nggak sama juga nggak apa-apa. Tapi kalau disinkronin dapat Dapat kan di situ. sama. Kayak lihat mata kiri, mata kanan, mata kanan. Iya kan? Kalau mata kiri ada di kanan, mata kanan ada di kiri udah. Oh, terkait tadi yang misal Artinya diselaraskan frekuensinya, apa yang dicari, lock di situ, terang. Oh, oke, tapi ini beda sama yang sosok indigo kan, yang bisa dibawa ke suatu lokasi gitu, mungkin suruh lihat, yang satu lihat potong, yang satu lihat kuntilanak. Oh, itu lain lagi, Padahal energinya sama yang Oh, iya. dilihat. Nah, sebenarnya kan yang kayak gitu kan itu sejatinya nggak jauh beda lah ya, kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin sekarang orang di situ takutnya sama kucing, ya di kabupaten sana takutnya sama anjing. Iya. Asal sini pasti merupai kucing. Begitu. Asal sana merupai anjing. Ya. Ya dong. Sama seperti halnya di luar nggak ada pocong atau kunti itu. Ya. Di sini nggak ada Dracula. Nah, Gitu ya. Nah sekarang nggak mungkin dong. Kalau sekarang ini kucing mengganggu, panggil aja astral yang sana suruh kesini. Astralnya anjing kan, anjing sama kucing suruh kesini. Tuh gitu suruh berantem, nggak mungkin. Dan gua jadi kucing di sini. Artinya
satu ditakutin orang, kedua bisa menaklukkan orang, ketiga apa yang mau gua mau orang akan nurut. Menurut Berarti kalau bicara tadi daerah sana anjing, daerah sini kucing, berarti kan ibaratnya kepala kita itu daerah. Kita Iya. takut sama Iya. apa nih kan? Iya, Kepala ini, mindset. Mindsetnya. mindsetnya kepala ini suatu daerah kan. Dari pikiran udah ini lihat, misal contoh yang satunya anak begitu di satu energi yang sama akan beda perspektif Iya. cara melihatnya kan. Ya betul. Jadi bukan ya asalnya tadi akan berubah sesuai pikiran. Iya, sejatinya sih ya begitu, sama aja nggak jauh. Sekarang misalnya takutnya kecoa, ya mungkin dong kasih cicak. Iya, asalnya bentuk kecoa nih bener. Iya. ya, jadi panjang lebar ya obrolan kita Iya, dari ya, bingung orang mati Iya. yang ini jadi ke kecoa digoreng nanti. ya jadi Jangkrik digoreng, enak loh kasih bumbu. mungkin di lain waktu di konten yang lain kita akan bahas lebih detail masalah Jadi, astral, masalah kesimpulan. dimensi. Maksudnya Repot juga ngasih kesimpulan. Mungkin Mas Kaci ada kesimpulan? Nggak ada sih. Nggak ada kan gitu. Karena Jadi kesimpulannya kesimpulannya gini, Ah. yang kalian bilang itu orang udah mati yang lama, ya kan kembali lagi cerita pertama. Iya. Orang udah mati yang lama itu menyerupai A, misalnya si A. Oh itu orang udah gitu. Itu orang udah mati, oh gini ditanya, oh mbak atau oh ini kang atau mbak apa gimana atau masuk kerasukan gitu. Itu bukan orang yang udah mati, itu astral, makhluk halus gitu. Bukan orang yang udah mati. Jadi kesimpulannya ya begitu lah. astral yang mendompeng yang punya kemauan. Yang ada di situ. Mm-mm. Nah, dia mengambil ya dua energinya dengan memori situ set, yang jelas bisa lah. Apalagi umur dia panjang. Oke. Apa Jadi- yang dilakukan tahu. Itu ya pemirsa kesimpulannya. Ya. Kalau ada yang nanya itu makhluk halus, itu orang udah mati itu yang itu misal ada kejadian yang bekas tabrakan yang sekian tahun yang lalu, itu ada anak kecil atau ada siapa, ada orang besar gitu-gitu, entah perempuan entah laki, biasanya banyak perempuan kan ya. Oh gini kenapa nggak ada laki ya gitu, perempuan banyak aja gitu, nggak tahu entah kenapa gitu, memang identiknya begitu. Itu udah bukan orang mati tersebut yang dia maksud. Walaupun ada bahasa minta didoakan. Ya doain aja. Doain aja. Kan ngedoain makhluk hidup boleh aja semuanya. Kita udah kayak punya pohon juga, pohon kamu sehat dong, ini kamu kan udah kepanasan sama saya, misalkan digeser baru inget kita pohon kita kepanasan begini, itu udah sebuah berharap doa. Oh, Orang kita ya Allah ini pohon tolongin kasihan, itu udah doain pohon. sama makhluk hidup. Salah dong? Enggak kan? Enggak. Tapi kita nggak ngomong salah benar, Iya. karena orang punya pembenaran sendiri. Kebenaran sendiri ya. Iya. Dari dasar Sudut yang pandang dan iya, perspektif yang kita berbeda-beda. nggak bisa begitu juga. Salam dari itu relatif. Salah benar. Nanti kalau udah mati baru tahu. Siap ya. Jadi pemirsa segitu aja obrolan kita di pagi hari yang menyilaukan ini. Oh iya benar. Gila nih jam berapa nih? Semoga nanti di konten-konten selanjutnya kita bisa bahas lebih detail lagi. Kalaupun emang ada saran atau masukan pengen kita ngebahas apa sih gitu, Bisa telepon di sini ya. boleh bisa telepon di sini, di sini, gitu. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan di next konten. Jangan lupa tetap pantau channel kita Jiwa Tua Jitu ya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.